Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Oke, semuanya hadir. Siapa di sini yang tidak membuat tugas? Oke, di sini anak-anak Ibu sangat-sangat baik mau mengerjakan tugasnya. Tugasnya nyontek tidak tuh? Oke, tidak ya. Hari ini kita akan melanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan media. Tahu nggak apa sih itu media? Media itu seperti alat peraga untuk menunjukkan suatu pembelajaran dengan menunjukkan suatu hal yang padahal tidak nyata namun ternyata nyata. Nah, pembelajaran pada dasarnya ialah suatu interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, seperti dengan menggunakan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ialah salah satu bentuk bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses transfer ilmu dan pengetahuan atau intelektual, di mana penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap serta moral pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang maksimal akan bermuara pada keberhasilan pencapaian target belajar. Siapa di sini mau ranking 1? Siapa mau juara 1? Iya, semuanya mau. Makanya kita harus rajin-rajin belajar agar kita dapatkan suatu apapun yang kita inginkan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang media. Media ialah secara etimologi, kata media ialah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan informasi antara sumber pemberi dengan sumber penerima pesan. Media dapat juga memiliki arti sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam melakukan suatu proses penyajian informasi. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirimkan pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan dan perhatian serta minat peserta didik seperti kamu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang tujuan dan manfaat penggunaan media belajar. Apa sih manfaat dan tujuannya Bu menggunakan media? Apakah belajar semuanya harus menggunakan media? Nah, menggunakan media dapat memudahkan kita dalam mengerti suatu pembelajaran. Nah, penggunaan media atau alat-alat modern di dalam perkuliahan bukan bermaksud mengganti cara mengajar yang baik, melainkan untuk melengkapi dan membantu proses belajar dan mengajar dengan menyampaikan informasi atau materi yang disampaikan dalam proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, dengan menggunakan media diharapkan para peserta didik dapat berinteraksi secara maksimal sehingga tidak ada terjadinya hasil belajar yang tidak sesuai. Secara umum, tujuan media pembelajaran ialah untuk membantu para peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran atau menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik agar pesan yang disampaikan lebih bermakna atau lebih menempel, tidak mudah dilupakan.
Sedangkan secara khusus media pembelajaran digunakan untuk tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Misalnya kita nih belajar tentang IPA, tentang benda cair dan benda padat. Nah, di dalam IPA itu kita kan harus menghayal dulu, benda padat itu seperti apa ya, benda cair itu seperti apa. Nah, disinilah tujuan media. Misalnya dibawalah benda padatnya sebuah batu. Nah, itu kan padat tuh, yang cairnya sebuah es krim. Itu contoh kecilnya. Oke, secara khusus media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa, atau pengalaman belajar yang bervariasi, tidak bosan itu saja, tidak hanya tentang materi namun juga mempraktekkan, sehingga merangsang minat peserta didik dalam belajar, seperti menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik, lalu mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media pembelajaran. Antara lain, 1, untuk memperlancar interaksi antara kita dengan orang lain. Nah, dalam hal ini media ialah suatu perantara pesan yang peserta didik dapatkan dari guru. Misalnya ibu nih bawa media untuk menyampaikan pesan kepada kalian. Jadi dengan kehadiran media tersebut dapat meningkatkan kualitas interaksi yang lebih baik antara antara guru dengan kamu sebagai siswa. Nah, yang kedua, proses belajar mengajar akan menjadi lebih menarik, di mana dengan media pembelajaran dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik. Pasti kalian misalnya ibu bawa sebuah alat atau mikroskop gitu ke kelas. Pasti kalian, ibu itu apa namanya, tujuannya apa, ibu kok bawa itu hari ini. Pasti kalian menumbuhkan pembelajaran akan lebih menarik, tidak monoton. Lalu ada pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien, di mana dengan adanya media pembelajaran, pendidik dapat terbantu, ibu sebagai guru dapat terbantu untuk memudahkan kalian dalam proses belajar mengajar dengan memberikan informasi yang ibu tahu. Nah, gambar dan tulisan yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui fasilitas komputer, atau pendidik dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah dan yang telah disediakan di sekolah. Lalu ada meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, dengan adanya penggunaan media pembelajaran ini tidak hanya membuat proses pelajaran menjadi lebih efisien atau efektif, tetapi juga dapat membantu peserta didik menyerap pelajaran lebih dalam lagi dan utuh. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas belajar pada peserta didik. Nah, dengan ada media pembelajaran pastikan lebih menyenangkan gitu pembelajarannya, tidak monoton, tidak hanya itu saja, tidak hanya tentang materi. Jadi dengan adanya media sangat membantu para pendidik dan para peserta didik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, ada beberapa macam media yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut Hastuti pada tahun 1997, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada berapa? Iya, ada 2. Ada media visual yang tidak diproyekkan, ialah suatu gambar, misalkan lukisan, foto, gambar dari majalah, atau gambar dari buku-buku cerita, flashcard, dan berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosakata pada peserta didik. Lalu yang termasuk media visual yang diproyeksikan itu seperti apa, Bu? Iya, media menggunakan proyeksi sehingga gambar dan tulisan tampak pada layar. Jadi kita ada tulisannya, ada gambarnya juga, seperti di televisi
Nah, dalam memilih media pembelajaran itu tidak boleh asal-asalan karena hal itu dapat berpengaruh pada peserta didiknya juga. Nah, di sini ada kriterianya. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Tujuan dari pembelajaran itu harus sesuai dengan medianya. Yang kedua, sesuai dengan materi. Nah, misalnya materinya tentang menjelaskan siklus air, kan tidak mungkin medianya tentang benda padat dan benda cair. Nah, itu tidak sinkron. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sesuai materi. Lalu kesesuaian dengan karakteristik para siswa, lalu kesesuaian dengan teori dan gaya belajar siswa. Misalnya di dalam kelas tersebut siswanya aktif-aktif, kita dapat lebih menarik gitu jika menggunakan media. Lalu dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia pastinya. Lalu ada pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan menggunakan media gambar. Siapa di sini suka sama gambar-gambar yang berbau kartun, peristiwa alam? Siapa yang paling suka? Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang media gambar. Di mana media gambar ialah suatu penyajian visual 2 dimensi yang dimanfaatkan rancangan sumber pada gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupannya sehari-hari atau kehidupan nyatanya di lingkungan sekitarnya. Misalnya menyangkut peristiwa yang terjadi di alam, benda, ataupun manusia. Menurut Sujana dan Rifai pada tahun 2003, media gambar ialah suatu yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi, di mana penggunaan kata-katanya dapat digunakan sebagai media pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa gambar merupakan pengantar pesan atau penerima pesan atau pengirim pesan yang diwujudkan ke dalam visual atau ke dalam 2 bentuk dimensi sebagai hasil dari perasaan dan pikiran seseorang. Nah, dalam meningkatkan keterampilan berbahasa media gambar sebagai landasannya untuk merangsang siswa mau berbicara, menulis, serta berkarya. Secara umum, menurut Basuki dan Farida pada tahun 2001, yaitu yang pertama, kita harus mengembangkan kemampuan visual. Yang kedua, mengembangkan imajinasi anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak terhadap hal-hal yang abstrak yang belum diketahui, seperti peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Lalu meningkatkan kreativitas anak. Nah, anak-anak udah paham belum apa itu media gambar? Ya, Ibu jelaskan ulang ya. Media gambar ialah salah satu atau suatu media yang dianggap dapat memberikan kemudahan antara peserta didik dengan para pendidik sendiri dalam pembelajaran menulis, berbicara, khususnya di sekolah dasar atau SD, dan memudahkan para peserta didik dan pendidik dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD menggunakan media audio. Yang pertama ada media visual, di mana media visual dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dalam meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Dengan menggunakan penggunaan media visual dalam proses belajar mengajar dapat menjadi lebih menarik dan meningkatkan apresiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh para pendidik. Nah, manfaat penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak SD sangat penting karena pada masa ini peserta didik pemikirannya masih konkret atau nyata, belum mampu berpikir secara abstrak. Nah, kehadiran media sangat membantu mereka dalam memahami konsep tertentu. Manfaat penggunaan media visual yang pertama yaitu menambah kegiatan belajar murid, menghemat waktu belajar, membantu peserta didik yang ketinggalan dalam pembelajaran, dan membangkitkan minat peserta didik.
Nah, kita lanjutkan ke pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Apa sih itu bahasa? Kemarin tuh kita sudah belajar loh tentang bahasa. Apa itu bahasa? Iya, bahasa dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk bermacam-macam fungsi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penutur, seperti yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Dalam pelaksanaannya, bermacam-macam fungsi tersebut dapat dipadukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, di mana berdasarkan penjelasan dalam kurikulum bahasa dan sastra Indonesia bahwa bahan pembelajaran kebahasaan mencakup lafal, ejaan, dan kata, kosakata, struktur paragraf, dan wacana. Nah, bagi para peserta didik yang aktif dan memiliki keberanian, mereka langsung mau maju ke depan untuk membaca atau tanpa disuruh. Misalnya guru menyuruh siswa untuk membaca puisi. Ada siswa yang langsung maju tanpa disuruh, tanpa ditunjuk langsung maju. Namun ada juga yang sudah ditunjuk pun dia malu-malu, tidak mau mengeluarkan suaranya. Nah, suara yang dikeluarkan oleh peserta didik tersebut memiliki saat membaca juga terdengar lantang, keras, seisi kelas dapat mendengarnya. Itu jika anak itu pemberani. Nah, tapi sebaliknya bagi siswa yang pasif dan kurang memiliki keberanian serta percaya diri, mereka harus ditunjuk terlebih dahulu agar mau maju ke depan untuk membacakan suatu puisi atau membacakan apa yang disuruh oleh para pendidik. Nah, di sini Ibu menekankan bahwasanya media sangat penting digunakan, karena dengan ada media kalian dapat belajar dengan mudah. Dengan minggu depan dibuat tugasnya ya, satu buah puisi. Tadi kan puisinya Ibu suruhnya buat di sini karena jamnya sudah habis. Buatnya di rumah aja, jadikan PR dan dikumpulkan minggu depan. Bisa. Oke. Sebelum pembelajarannya sudah selesai, Ibu mau menyuruh kalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau nyuruh kalian untuk melakukan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ditulis di kertas selembar ya. Oke. Sudah selesai. Oke, hari ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah media dapat dikatakan sebagai suatu pengantar pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan, di mana fungsi yang didasarkan pada media pembelajaran yaitu sebagai sumber ajar, sebagai penyalur, penyampai, dan penghubung, dan sebagainya. Nah, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar tidak hanya dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa, tapi di dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua bisa menggunakan media. Karena dengan menggunakan media ini, pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dalam menyampaikan pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Nah, media pembelajaran ini adalah dapat memudahkan para pendidik serta peserta didik untuk membuat suatu kesimpulan dalam pembelajaran di sekolah dasar, baik itu pembelajaran bahasa maupun pembelajaran yang lainnya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk minggu depan, membuat suatu puisi, satu buah puisi tentang kehidupan di sekolah, ataupun cita-cita kalian akan menjadi seorang apa, atau seorang guru, pilot, dokter, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sekian dari hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.